Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Demo tolak Undang-Undang Omnibus Law Jilid 3 di Pematang Siantar berlangsung damai. Bobi Nasution siapkan strategi pemenangan bersama partai pengusung. Jaga imun tubuh Babinsa di Labuan Batu dorong warganya berolahraga. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pasca disahkannya Undang-Undang Omnibus Law oleh DPR RI, sejumlah daerah di tanah air menggelar aksi unjuk rasa dengan tujuan menolak undang-undang baru tersebut. Seperti halnya di kota Pematang Siantar, sejak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, aksi unjuk rasa mahasiswa sudah 3 kali digelar. Penolakan Undang-Undang Omnibus Law masih terus berlanjut di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Aksi unjuk rasa yang didominasi mahasiswa sudah 3 kali digelar di lokasi yang sama, yakni kantor DPRD Jalan Adam Malik Kota Pematang Siantar. Aksi unjuk rasa yang ketiga ini berbeda dengan aksi sebelumnya. Kali ini aksi unjuk rasa berlangsung damai tanpa kekerasan, meski sindiran kepada pihak kepolisian selaku tim pengamanan terus dilontarkan. Begitu juga sindiran keras kepada anggota DPRD yang dinilai tidak pro rakyat. Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Siregar mengaku, untuk mengamankan aksi unjuk rasa ketiga ini pihaknya menurunkan 500 personil, termasuk perbantuan dari tim anti huru-hara Brimob Pematang Siantar. Pengamanan ini kan pengamanan yang berkelanjutan dari gerilyawan, ya, dari adik-adik kita juga mahasiswa, ya, untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law, ya. Tapi ya bersyukurlah, ya, mereka tertib dan sekarang saat ini mungkin akan bergerak, mudah-mudahan segera membubarkan diri. Rekayasa lalu lintas ini kan kita untuk membagi supaya kelancaran lalu lintas tetap berjalan, walaupun mereka melaksanakan long march, mereka melakukan orasi di tempat-tempat umum, ya kita lakukan rekayasa sehingga tetap berjalanlah lalu lintas ini tetap lancar. Informasinya ada beberapa yang diamankan, Pak, pelajar-pelajar. Langkah waktu mereka, jumlahnya dan langkah mereka seperti apa? Untuk menetralisir massa dari tingkat pelajar yang mencoba menyusup dalam aksi unjuk rasa tersebut, polisi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dengan menurunkan sejumlah guru kelas dari beberapa sekolah ke lokasi aksi untuk melakukan monitoring. Sayangnya aksi unjuk rasa yang ketiga ini tidak dihadiri oleh Wali Kota Hefriansa. Begitu juga dengan anggota DPRD Kota Pematang Siantar. Eko Hendriawan melaporkan untuk Elvarina TV. Pemirsa, Haji Anton Ahmad Saragih menghadiri kunjungan reses anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumatera Utara 3, Jarod Saiful Hidayat, di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Melalui kegiatan ini, Anton berharap pembangunan Simalungun ke depan dapat berjalan sinergitas dengan pemerintah pusat. Calon Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragih menghadiri kunjungan reses anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumatera Utara 3, Jarod Saiful Hidayat, di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, pada Kamis 15 Oktober 2020. Kegiatan yang dilaksanakan di rumah salah satu anggota DPRD Simalungun, fraksi PDI Perjuangan Mariono, juga dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan Simalungun, Samrin Girsang, beserta kader dan puluhan masyarakat sekitar. Dalam kunjungannya, Jarod menyampaikan kepada warga pentingnya haluan negara untuk mewujudkan pembangunan nasional agar dapat terwujud dengan baik. Pembangunan nasional dapat tercapai jika ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sisi lain, Jarod juga menampung aspirasi masyarakat terkait permasalahan pertanian, peternakan, perikanan, dan ekonomi yang lesu di tengah pandemi COVID-19. Anton Saragih mengapresiasi kegiatan reses tersebut.
Calon Bupati dengan nomor urut 4 berharap pembangunan Simalungun ke depan dapat berjalan sinergitas dengan pemerintah pusat. Dosi Simermata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Gunung Api Sinabung di Karo, Sumatera Utara aktivitasnya masih sangat tinggi dan menguncurkan guguran lava sejauh 1000 meter ke arah tenggara timur. Tercatat sejak pukul 6 pagi hingga siang Kamis kemarin, telah terjadi 5 kali guguran lava dengan jarak luncur sejauh 1000 meter ke sektor timur tenggara Sinabung. Aktivitas Gunung Api Sinabung di Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi. Pada Kamis siang sekira pukul 13.17 waktu Indonesia Barat, terjadi guguran lava yang terjadi di puncak Gunung Api Sinabung dan terlihat gumpalan asap berwarna coklat mengarah ke sektor timur tenggara Gunung Api Sinabung. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Gunung Api Sinabung mencatat, sejak pukul 6 pagi hingga Kamis siang telah terjadi 5 kali guguran lava dengan jarak luncuran mencapai 1000 meter dan mengarah ke sektor timur tenggara. Aktivitas Sinabung masih didominasi oleh gempa. Aktivitas masih level 3 siaga dan masih terjadi gempa hybrid kemudian gempa low frekuensi yang menandakan pertumbuhan kubah lava. Walaupun pertumbuhan kubah berlangsung dengan lamban, namun kubah lava sudah cukup besar berbeda dengan kubah lava sebelumnya. Untuk kendala yang dihadapi adalah mengukur volume kubah lava dikarenakan tertutup kabut. Pertama, tingkat aktivitasnya masih di level 3 ya, siaga gitu, siaga. Kemudian masih ada juga gempa-gempa hybrid, kemudian gempa-gempa low frekuensi itu yang menandakan pertumbuhan kubah. Walaupun pertumbuhan kubahnya berlangsung dengan rate yang lambat. Nah, barusan terjadi guguran lava, lava dengan jarak luncur 1000 meter pada pukul 13.17. Ya Pak, ini ada pertumbuhan kubah lava ini Pak yang kita amati sendiri. Apakah cukup besar atau seperti apa sih? Betul, memang kubah lava sekarang sudah cukup besar ya Pak ya, sudah cukup besar, tapi memang berbeda dengan kubah lava yang lama. Ini sifatnya tumbuhnya ke atas Pak, jadi seperti bulat gitu. Kalau dulu meleler ke lereng dan kemudian longsor menjadi awan panas. Kalau sekarang tumbuh, cuman kesulitan kita adalah untuk mengukur volume kubah lava. Karena kalau yang seperti dulu gampang, karena dia meleler ke lereng kita bisa ukur. Tapi sekarang harus menggunakan teknologi dengan drone. Kita coba dengan drone, tapi selalu terkendala oleh banyaknya asap di dalam. Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Warga diimbau untuk tidak memasuki zona merah, yakni 3 km lingkar Sinabung dan 4 km sektor tenggara timur Sinabung. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sebentar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa terus bergerilya dalam mencari dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Calon Wali Kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution siapkan strategi pemenangan bersama partai pengusung. Perbaikan infrastruktur, sumber daya manusia, dan transparansi birokrasi jadi andalan utama Bobi dalam kampanye Pilkada Medan kali ini. Pekan ketiga berjalannya kampanye Pilkada Kota Medan. Calon Wali Kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution terus bergerilya mencari dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya menjumpai kelompok masyarakat, Bobi Nasution juga intens berkomunikasi dan melakukan konsolidasi dengan sejumlah partai pengusung dan partai pendukung pasangan Bobi Aulia. Bertemu dengan kader Partai Nasdem,
yang merupakan partai pengusung Bobi Aulia, partai akui telah menyiapkan strategi pemenangan dalam Pilkada Desember mendatang. Di hadapan puluhan kader partai, Bobi juga menyampaikan visi misinya yang fokus kepada infrastruktur dan sumber daya manusia, serta transparansi di tubuh birokrasi. Kalau secara khusus kita kan sudah ada tim pemenangan dan Bang Abdillah juga selaku ketua Nasdem Kota Medan itu kan menjadi wakil ketua tim pemenangan di tim pemenangan Bobi Aulia. Jadi strategi-strategi sudah kita bicarakan, Bang, ya. Tidak hanya kampanye tatap muka, Bobi juga telah melakukan kampanye secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Selama menyerap aspirasi masyarakat, Bobi akui warga Medan inginkan perubahan dan pemimpin baru di Kota Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 3 pekan berlangsungnya kampanye Pilkada Kota Medan. Calon Wali Kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution menilai kampanye tatap muka lebih tepat sasaran dan tidak akan melakukan kampanye virtual. Pekan ketiga kampanye calon Wali Kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution terus mendatangi pendukungnya secara door-to-door, termasuk menjumpai relawan emak-emak yang tergabung dalam Muslimah Lingkar Setia Aman di Jalan Sei Batanghari Medan, Sumatera Utara. Ahyar menilai kampanye dengan cara tatap muka langsung lebih efektif untuk mendatangi pendukung dan menyampaikan langsung visi misi pasangan aman. Di depan pendukungnya, Ahyar Nasution menyampaikan terima kasih atas dukungan relawan dan secara ikhlas untuk mendukung dan memenangkan pasangan aman. Ahyar juga berjanji akan melanjutkan pembangunan Kota Medan yang telah berjalan selama dirinya menjabat menjadi PLT Wali Kota Medan. Saya kira ini kampanye yang efektif, kita sambung rasa, saling kenal, silaturahmi, dan sehingga hubungan kita semakin dekat. Di bulan kedua nanti apa ada rencana untuk melakukan kampanye secara virtual, Bang, atau bagaimana? Kami tetap melakukan kampanye pertemuan dari hati ke hati dengan seluruh warga masyarakat Kota Medan, karena lebih 200 kelompok relawan yang sudah terbentuk di seluruh Kota Medan. Ahyar meminta kepada semua pihak agar bersikap netral dan tidak menciderai demokrasi dalam pemilihan kepala daerah Kota Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, menjelang Pilkada 9 Desember 2020 mendatang, KPU Pakpak Barat melaksanakan rapat pleno terbuka di Gedung Cikauk Diklat untuk menetapkan data pemilih tetap. Agenda ini digelar dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat agar mengantisipasi penyebaran COVID-19, yakni digelar di tempat terbuka. Rapat pleno terbuka dilakukan dalam rangka penetapan data pemilih tetap. Setelah dikumpulkan data pemilih sementara yang ada di 8 kecamatan Kabupaten Pakpak Barat dan ditetapkannya sebagai DPT, Ketua KPU memberikan serah terima berita acara kepada Bawaslu dan juga kedua tim LO Paslon. Ketua KPU Basra Munte mengatakan, apabila ada warga yang belum terdata, KPU Pakpak Barat saling bekerja sama dengan Dinas Catatan Sipil dalam kelangkaan data tersebut. Pleno terbuka, yaitu daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Yang selanjutnya daftar pemilih sementara tersebut kita tetapkan menjadi DPT tingkat kabupaten. Selanjutnya langkah-langkah apa saja nanti dilakukan oleh KPU apabila nanti masih ada warga Kabupaten Pakpak Barat yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap? Apakah nanti masih dapat diterima itu, Bu? Artinya begini, bahwa ketika kita menetapkan DPT tersebut, bahwa DPT tersebut juga sudah kita sinkronkan termasuk dengan data rekam yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang mana ketika perekaman tersebut sudah diperkirakan sampai kepada usia yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada hari H. Sementara itu juga, Saud Boang Manalu dari perwakilan Bawaslu menjelaskan,
Setelah ditetapkan data pemilih tetap, pihaknya berharap selalu saling bekerja sama demi mensukseskan Pilkada Kabupaten Pakpak Barat tahun ini. Kalau DPT sudah ditetapkan, dari data DPT itu kan kita nanti sudah bisa katakanlah membuat pemetaan, lalu kemudian dari pemetaan itu kita bisa nanti melihat potensinya seperti apa. Misalkan kalau untuk sementara kita kan melihat data di pemilu terakhir dengan yang tadi ditetapkan itu nggak terlalu jauh berbeda, jadi masih di angka wajar. Harapannya ke depannya apa nih Pak? Saya kira keterlibatan semua pihak ya. Kalau semua pihak khususnya stakeholder, ada kepolisian, ada gugus tugas, ada pemerintah daerah, termasuk juga paslon, peserta pemilu. Kalau semua memberikan hati untuk suksesnya pilkada, saya pikir nggak ada hal yang perlu kita terlalu takutkan untuk pilkada kabupaten kita. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Sebentar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang babinsa dari Kodim 0209 Labuhan Batu Sertu Dodi Arif Nurhayat mendorong warganya jaga imun tubuh di masa pandemi COVID-19 dengan berolahraga. Dengan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan, lahan kosong milik warga di Batu Tunggal Labuhan Batu Utara kini telah berubah menjadi sarana olahraga berupa lapangan badminton. Kontribusi nyata dan positif melalui komunikasi sosial terus dilakukan prajurit TNI dalam rangka melaksanakan gotong royong bersama warga membangun sarana olahraga lapangan badminton. Ide ini muncul dari seorang babinsa Kodim 0209 Labuhan Batu, Sertu Dodi Arif Nurhayat. Di masa pandemi saat ini, untuk menjaga imun tubuh agar terhindar dari COVID-19 dapat dilakukan dengan berolahraga. Lapangan badminton dibangun di lahan kosong milik warga di Batu Tunggal NA 910 Labuhan Batu Utara. Pembangunan sarana olahraga ini juga untuk membangkitkan semangat olahraga masyarakat. Pemirsa, dalam rangka menyambut peringatan Sumpah Pemuda, sejumlah guru SD Muhammadiyah 1 Solo mementaskan wayang bertema pandemi COVID-19. Pertunjukan diadakan dengan tujuan sebagai media alternatif guru dalam berinovasi dan berkreativitas seni. Ada cara unik yang dilakukan para guru SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Solo dalam rangka menyambut peringatan Sumpah Pemuda. Di tengah kesibukan belajar jarak jauh, para guru menggelar pentas wayang di puncak gedung sekolah SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Jumat 16 Oktober. Selama 30 menit, Ki Agung Sudarwanto, sang dalang yang juga merupakan guru, membawakan cerita wayang dengan tema COVID-19. Dalang menceritakan tokoh pewayangan Arjuna Wiwaha dengan ditambahkan unsur kewaspadaan pandemi COVID-19 saat ini. Peleburan dua tema kisah tersebut tidak mengurangi daya tarik cerita. Pagelaran pentas wayang ini menjadi sarana hiburan dan sosialisasi penanganan COVID-19 yang menarik bagi yang menontonnya. Pada pertunjukan ini kita mengadakan pagelaran di atas lantai 4 SD Muhammadiyah 1 dengan tema Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda harus kita jiwai bersama dalam mengusir pandemi di muka bumi ini. Inisiatif dan ide pementasan ini pure dari anak-anak muda SD Muhammadiyah 1 yang kebetulan intens nguri-nguri kebudayaan selain tugasnya menjadi guru. Tujuan dari kegiatan ini satu, untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak untuk tetap bersemangat berkarya di tengah masa pandemi.
Menurut Agung, pementasan ini sebagai media alternatif guru dalam berinovasi dan berkreativitas seni saat jeda pembelajaran jarak jauh dengan siswa. Selain itu, seni dinilai sebagai media terapi pembangkit imun dan daya tahan tubuh yang baik di masa pandemi. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya habis. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.